Shalom Mami and Daddy. Ini adalah panduan atau cara anak-anak dalam mengikuti ibadah online kids. Para mom and dad diharapkan bisa membantu anak-anaknya untuk mengikuti selama ibadah berlangsung. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada dimanapun, akan tetapi Tuhan juga ingin melihat anak-anaknya sungguh-sungguh dalam mengikuti ibadah. Yuk kita masuk ke langkah yang pertama. Siapkan anak-anak layaknya seperti waktu mereka mau ke gereja. Tapi mungkin sementara melalui media dulu ya, moms and dad. Siapkan televisi atau HP sebagai sumber medianya agar bisa terhubung langsung ke channel YouTube. Lalu setelah itu anak-anak juga berdoa terlebih dahulu sebelum memulai ibadah online. Yang ketiga, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah online dengan baik sesuai arahan Miss atau Sir, seperti ikut memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, serta mengikuti kegiatan art and craft. Para moms and daddy juga harus mengingat bahwa anak-anak dapat mencontoh perbuatan kita ya, sehingga kita harus menjadi teladan bagi anak-anak. Nah, kita percaya jika kita haus dan lapar akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, hari ini kita mau beribadah FJF Kids. Iya, hari ini kita mau beribadah, mau memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan aktivitas lainnya. Tetapi sebelumnya kita berdoa yuk. Siapkan hati kalian, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi ya Tuhan, kami mau memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan aktivitas lainnya. Sertai kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari teman-teman kita berikan tepuk tangan yang beri untuk Tuhan Yesus ya. Katakan Halo. Katakan ya teman-teman, yang bisa lompat sama-sama kita lompat ke Tuhan kita ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, sembah tiap hari, puji tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Yuk, semua harus pada semangat ya adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, sembah tiap hari, puji tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kita harus sering baca kitab ya. Siapa di sini yang baca Alkitab tiap hari? Boleh angkat tangannya. Setuju adik-adik?
Alkitab, kita sembah Tuhan, kita doa tiap hari. Alkitab berkata iman kita pasti bertumbuh. Yang percaya katakan amin. Sorakan haleluya. Yuk teman-teman, sama-sama kita tepuk tangan atas kepala yuk. Haleluya. Yang mau imannya bertumbuh, sama-sama kita katakan. Kalau mampu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mampu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mampu. Yeay. Wah, luar biasa. Adik-adik masih pada semangat kan? Semangat gak, Joy? Semangat dong. Iya, adik-adik harus semangat ya. Nah, Joy, sebentar lagi kita mau ngapain ya? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Miss Tania. Halo adik-adik, selamat pagi semua. Berjumpa lagi dengan Miss Tania. Miss berharap adik-adik semua dalam kondisi sehat ya. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Yuk, siapkan hati kalian, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Nah adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita main games dulu ya, pemanasan biar adik-adik semua pada semangat, oke? Nah, jadi Miss akan jelaskan dulu cara bermainnya ya. Kalau Miss bilang huruf T, adik-adik harus angkat tangan kanan kalian. Kalau Miss bilang huruf A, kalian harus angkat tangan kiri kalian. Mudah kan? Kita latihan ya. T, A, T. Lebih cepat ya. T, A, T. Lagi ya. T, A, T. Nah, mudah sekali ya gamesnya ya. Nah, Miss mau tanya nih, kalian udah capek belum tangannya nih? Udah masih pegel nggak? Wah, belum ya. Harus masih semangat ya. Nah, sekarang Miss mau tanya nih sama adik-adik. Kalian tahu nggak apa itu taat? Betul, taat itu adalah patuh dan nurut. Jadi taat itu merupakan salah satu bentuk sayang dan hormat kita kepada orang yang memberikan arahan ya. Jadi taat adalah salah satu bentuk kasih sayang dan hormat kepada orang yang memberikan arahan. Nah, seperti juga orang tua ya, ketika kita taat kepada orang tua, berarti kita apa ya dek? Kita sayang kepada orang tua kita. Nah, kalau misalnya ya guru, kalau misalnya guru memberikan adik-adik tugas dikerjain di rumah dan kalian mengerjakan nih di rumah, kalian taat kan? Berarti kalian apa sama guru? Hormat. Nah adik-adik, kalau kita taat sama Tuhan,
Berarti kita apa? Kita sayang dan hormat kepada Tuhan. Nah, Miss mau tanya nih ya pada kalian ya. Misal kalau orang tua kalian ya, mama ya contohnya, menyuruh kalian tuh, "Dek, ayo bangun, udah siang mau sekolah online." Tapi kalian responnya, males, masih mau tidur, gak mau sekolah online. Kira-kira itu taat nggak ya? Tetot, itu nggak taat. Miss kasih contoh lagi ya. Kalau misal mama kalian nih suruh, "Dek, ayo beresin mainannya, ditaruh di tempatnya." Terus kalian bilang, "Nggak mau mah, capek, biarin aja ditaruh di sana." Nah, kira-kira itu taat nggak ya sama mamanya? Tetot, nggak taat. Nah, adik-adik, Miss mau kasih tahu nih, apa akibatnya kalau kalian nggak mau taat nih sama mama ya. Tadi contohnya mama suruh kalian beresin yuk mainannya, tapi kalian bilang nggak mau, males, capek, biarin aja ditaruh di sana. Kalian tahu nggak apa akibatnya? Akibatnya adalah mainan tersebut bisa jadi rusak ya karena ditaruh sembarangan, atau bahkan bisa hilang. Nah, adik-adik mau nggak kejadian seperti itu? Nggak mau ya. Nah, oleh karena itu adik-adik harus taat, dengerin mamanya bilang, "Ayo beresin," diberesin ya. Harus taat. Karena apa? Karena semuanya demi kebaikan kita. Oke adik-adik? Nah, seperti Tuhan ya. Tuhan mau adik-adik, Miss, dan kita semua untuk taat mendengarkan perkataannya ya. Karena apa adik-adik? Karena semuanya demi kebaikan kita. Oke? Nah, adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Miss Tania akan menceritakan seorang tokoh Alkitab bernama Yosua. Jadi, Yosua dan bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko ya selama 7 hari hingga kota Yeriko pun runtuh. Nah, jadi pada suatu hari Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk mengelilingi kota Yeriko selama 7 hari. Adik-adik tahu nggak apa yang dilakukan Yosua? Kira-kira Yosua mau lakukan nggak ya perintah Tuhan atau nggak melakukan ya? Betul, Yosua melakukan perintah Tuhan karena Yosua percaya pada Tuhan ya, dia taat pada Tuhan. Jadi pada hari pertama Yosua serta bangsa Israel dan para imam yang membawa tabut serta peniup trompet mengelilingi 1 kali kota Yeriko. Wah, adik-adik bisa bayangkan ya, kota Yeriko itu besar ya, bukan kecil, dan mereka pun harus berjalan mengelilingi 1 kali ya. Tapi mereka tidak boleh bersuara. Mereka harus diam ya, tidak boleh bersuara. Jadi mereka hanya mengelilingi saja. Nah, begitupun juga dengan hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan hari keenam ya. Mereka melakukan hari sampai 6 hari untuk mengelilingi kota Yeriko ya. Nah, tapi pada hari ke-7 Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk mengelilingi kota Yeriko sebanyak 7 kali. Wow, 1 kali aja mengelilingi udah capek kali ya. Tapi Yosua dan bangsa Israel tetap taat pada Tuhan ya sampai hari ke-7 ya. Dan mereka pun mengelilingi kota tersebut dengan cara yang berbeda. Mereka sambil bersorak-sorai memuji Tuhan ya ketika mengelilingi kota tersebut dan confess bahwa kota tersebut telah dimenangkan. Nah, ketika mereka mengelilingi 1 kali, kedua kali, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ke-7 kalinya, tahu nggak apa yang terjadi? Betul, kota Yeriko pun runtuh ya adik-adik. Wow, luar biasa ya kuasa Tuhan. Karena apa? Karena Yosua melakukan perkataan Tuhan ya.
ia taat kepada Tuhan. Coba bisa kalau Yosua nggak mau taat nih sama Tuhan, apa yang terjadi? Kota Yeriko tidak bisa dimenangkan ya. Oleh karena itu kita harus belajar ya seperti Yosua ya adik-adik. Siapa yang mau belajar seperti Yosua? Ya Miss juga mau belajar ya. Ya mau taat ya, karena semuanya itu demi kebaikan kita loh kalau kita taat kepada Tuhan. Nah, seperti yang Miss tadi jelaskan juga, kalau kita taat kepada orang tua, guru, maupun cece koko kita, semuanya itu demi kebaikan kita ya. Oke adik-adik, kita belajar tuh taat ya. Nah, adik-adik, ayat hafalan di minggu ini adalah Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Siapa taat akan menerima balasannya. Nah, adik-adik, saatnya kita main games. Kita akan mengulang game seperti yang tadi ya. 1, 2, 3. T, A, T. Lebih cepat ya. T, A, T. Lebih cepat lagi ya. T, A, T. Wah, good job adik-adik semua pada ikutin ya. Jadi, kita di sini belajar tentang apa tadi? Taat. Oke. Nah adik-adik, setelah kita tadi mendengarkan firman Tuhan dan melakukan aktivitas, saatnya kita berdoa ya buat bangsa kita. Mari siapkan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami bisa belajar mengenai ketaatan. Terus ajari kami ya Tuhan, dan mampukan kami untuk tetap taat. Dan juga Tuhan, sebentar lagi kami mau berdoa buat bangsa kami. Lindungi ya Tuhan bangsa kami dari segala mara bahaya apapun. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesaya pasal ayat 13. Tuhan memegang tangan kananku, maka aku tidak akan takut. Oke ya teman-teman, Jesus special. Bye-bye. Adik-adik akan dapat 2 poin untuk kehadiran. Caranya komen di bawah nama adik-adik ya. 2 poin selanjutnya untuk video ayat hafalan yang kalian kirimkan ke nomor WA gereja di 0857 999 99708. 9-nya ada 5 kali ya. Terus 4 poin untuk video yang kalian kirimkan terpilih di YouTube kita. 1 poin untuk kehadiran adik-adik di grup iCare kalian. Lalu 1 poin lagi bagi adik-adik yang bisa menghafal ayat hafalan kalian di grup iCare. Nah, tinggal poin terakhir nih. Poinnya gede. Kalian akan dapat 5 poin bagi yang bisa mengajak teman atau saudara untuk join di ibadah kids kita. Caranya ikut selama kurang lebih 3 minggu berturut-turut. Lalu komen nama kalian dan siapa yang mengajak kalian di ibadah ini.
Nah, dari semua poin yang kalian kumpulkan, pasti ada hadiahnya dong. Hayo, siapa yang mau hadiah? Yang mau ikut terus ibadah kita Kids ya. Oke, sampai jumpa kita di minggu depan.